Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengawali majelis kita pada siang hari ini, marilah kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat yang tidak bisa kita hitung. Oleh karena itu kita wajib mensyukuri, menghargai atas semua itu. Dan marilah pada kesempatan kali ini kita gunakan untuk mentadabbur beberapa ayat, mudah-mudahan menguatkan diri kita. Allah beritakan di dalam surat ke-47 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Dia akan menolongmu dan akan menetapkan pendirianmu. Lebih lanjut Allah menjelaskan di dalam surat ke-9 ayat 24, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa isaratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun tahsawuna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabasu hatta ta'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Surat Taubat ayat 24 yang artinya sebagai berikut. Katakanlah, jika bapak-bapakmu dan anak-anakmu dan saudara-saudaramu dan istri-istrimu dan relasimu dan harta yang kamu usahakan dan urusan perniagaan yang kamu takut kejatuhannya atau kebangkrutannya dan tempat tinggal yang kamu ridhoi dan lebih itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjuang atau berjihad pada garis hukumnya, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan perintahnya, dan Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Saudaraku yang dirahmati Allah, pelajaran dari ayat tersebut luar biasa, yaitu jika kita semua mau menolong agama Allah, memperjuangkan kebenaran-kebenaran di jalan Allah, niscaya Allah akan menolongmu di dalam menghadapi berbagai permasalahan, di dalam menghadapi berbagai kesulitan, serta akan meneguhkan kedudukanmu. Itulah janji Allah untuk mendorong mereka yang beriman agar tidak segan-segan, agar tidak merasa malas di dalam berjuang di jalan Allah. Perihal kecintaan itu bahwa di dalam surat ke-9 ayat 24 tadi, bahwa cinta anak terhadap bapak adalah naluri yang ada pada setiap diri manusia. Bahwa cinta bapak kepada anaknya juga naluri, bahkan lebih mendalam lagi, karena anak merupakan jantung hati yang diharapkan dapat melanjutkan keturunan dan meneruskan sejarah hidupnya. Pun demikian pula dengan bahwa cinta kepada saudara, kepada karib kerabat adalah suatu cinta yang berjalan dalam rangka pelaksanaan hidup dan tolong menolong, bantu membantu, dan bela membela baik kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat. Demikian pula cinta suami istri adalah cinta yang terpadu antara dua jenis manusia yang akan membina keturunan dan membangun rumah tangga untuk kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sedangkan cinta terhadap harta dan segala jenis bentuk usaha lainnya seperti harta warisan, harta usaha, perdagangan, atau rumah tempat tinggal dan lain-lain adalah cinta yang sudah menjadi tabiat bagi seluruh manusia. Hampir seluruh manusia di bumi ini mencintai semuanya itu. Semua yang dicintai merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan bagi hidup dan kehidupan manusia. Namun demikian, pada ayat tersebut Allah memberikan peringatan bahwa jika orang yang lebih mencintai semuanya itu, maka biarkanlah mereka berbuat demikian sampai datang saatnya bahwa Allah akan mendatangkan siksaan yang sangat kepada mereka, cepat atau lambat. Mereka yang bersikap demikian itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Masya Allah. Cinta kepada harta, kepada anak, kepada keluarga, kepada bapak, kepada istri, kepada harta dan sebagainya, semuanya itu Allah tidak melarangnya. Namun demikian, kalau cintamu terhadap dunia itu melebihi cintanya kepada Allah, maka
Allah memberikan stempel kepada orang-orang tersebut adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu apa yang mereka tunggu selain siksaan dari Allah. Ini pelajaran yang luar biasa untuk kita. Selanjutnya ditegaskan pula di dalam surat ke-33 ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amron ayakuna lahul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'silaha wa rasulahu faqad dolalan mubina. Dan tidaklah bagi mukminin dan tidak pula mukminat ketika Allah dan Rasulnya melaksanakan suatu perintah pada mereka bahwa pada mereka ada pilihan dari urusan yang mereka. Artinya apa? Bahwa urusan kepada Allah dan Rasul harus dipilih terlebih dahulu. Dan siapa yang menyanggah Allah dan Rasulnya maka sungguh sesat dia pada kesesatan yang nyata. Muslimin yang dimuliakan Allah, pelajaran dari ayat-ayat tersebut bahwa sebenarnya sangat tidak pantas bagi orang yang menyatakan dirinya mukmin ataupun mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan itu. Bahwa urusan kepada Allah dan Rasulnya, urusan ngaji itu harus didahulukan. Allah telah memberikan karunia, menyediakan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, tetapi manusia mengabaikannya, sadar atau tidak, dengan berbagai alasan. Contohnya, ketika kita diseru sholat untuk tepat pada waktunya, manusia malas. Ketika diseru untuk sholat Jumat, dengan berbagai alasan, sibuk dan sebagainya. Ketika diseru kepada petunjuk Allah, diseru ngaji, berjuang untuk belajar petunjuk Allah, dengan berbagai argumen, undangan, jagongan, kerja bakti, pengabdian masyarakat, tugas, lembur dan sebagainya. Artinya bahwa manusia lebih mencintai urusan dunia daripada berjuang atau ngaji di jalan hukum Allah. Maka pendek kata, pengabdian kepada masyarakat itu dilakukan oleh manusia secara full. Namun demikian pengabdian kepada Allah justru nol besar. Apa sebenarnya yang mereka tunggu? Cepat atau lambat yang mereka tunggu adalah siksaan yang pedih. Saudaraku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah sadarlah dengan berbagai peringatan yang ada di dalam Al-Quran, semuanya itu ada resikonya. Ketika manusia sudah diberikan kenikmatan yang banyak, diberikan karunia yang banyak, tapi tidak mensyukuri, maka Allah akan mendatangkan putusan siksa kepada orang-orang fasik tersebut. Maka pelajaran dari ini, marilah kita senantiasa berjuang itu harus kita utamakan. Ngaji kepada Allah itu harus kita utamakan. Maksud kita usaha ngaji selama 2 tahun ya tidak merasa kangen dengan Allah dan sebagainya. Maka orang-orang itu disebut orang-orang yang fasik. Orang fasik itu kembalinya bukan kepada Allah, kembalinya kepada api pembakaran. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, pelajaran dari ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa cinta kepada harta dunia itu harus tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta di dalam berjuang atau mengabdi atau ngaji Al-Quran untuk belajar petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu tidak bisa diabaikan, itu harus diutamakan. Kalau kita masih seperti ini, maka harus kita rubah, harus perilaku tersebut supaya tidak dicap sebagai orang fasik. Maka kecintaan itu semuanya harus kita utamakan, cintanya kepada Allah. Urusan kepada Allah, urusan pada Rasul, ngaji itu harus didahulukan. Baru kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan. Bukan justru kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara full, tetapi pengabdiannya kepada Allah nol besar. Kita tidak melakukan apa-apa. Itu sebutan bagi orang-orang yang fasik. Dan orang-orang fasik itu cepat atau lambat, sadar atau tidak menyadari, mereka hanya akan menunggu. Yang ditunggu adalah azab atau siksa pedih. Mohon ampunan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mengaturkan rasa syukur atas segala nikmat dan keberkahan-Mu yang telah melimpahkan kepada kami hingga saat ini.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua bentuk kemarahan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami semakin damai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua kesombongan dan keangkuhan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami menjadi orang yang rendah hati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan iri, dengki berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami menjadi lebih pasrah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar kami menyadari dan mudah memberikan maaf kepada siapa saja yang telah melakukan kesalahan kepada kami dengan seterus-terusnya, sehingga hati kami akan menjadi semakin jernih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, setelah kami memaafkan kesalahan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua rasa dendam, sakit hati, kebencian, ketidakpuasan, kejengkelan, serta semua hal-hal negatif lainnya yang disebabkan oleh orang lain berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami menjadi lebih dekat dengan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar kami menyadari akan kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, baik kepadamu ya Allah maupun kepada sesama kami. Untuk itu ya Allah, kami mohon ampunan dengan yang seterus-terusnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.